Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, anak-anak teknik semuanya ya. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Laskar Teknik. Sudah agak lama saya nggak share video yang durasinya agak panjang, teman-teman. Nah, kali ini kita akan share mengenai mata tab ya, atau tab yang ya setidaknya durasinya agak panjang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi tema yang akan saya sampaikan adalah di video kali ini mengenai tab. Tab itu dipakai untuk membuat ulir dalam ya. Berarti untuk membuat mur, ulir dalam kan berarti mur ya, secara manual teman. Jadi dengan gerakan tangan. Majunya teknologi tidak akan pernah menggeser fungsi dari ini, teman-teman ya. Tab, karena ini untuk pelatihan basic di mana untuk mengukur sampai seberapa kemampuan otak kita dalam mengelola emosi, mengelola kesabaran, mengelola keterampilan, dan mengelola teknik yang benar dengan pergerakan tangan. Tidak 100% lurus, tapi ini adalah pembelajaran basic untuk mengelola otak, mengatur pemikiran kita, teman-teman. Nah, di perbengkelan, di dunia industri, pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan alat ini akan terus tetap dipakai meskipun teknologinya terus berkembang. Nah, kemudian teman-teman, orang mengira bahwa tab secara umum adalah untuk membuat ulir dalam secara manual, ya. Berarti nanti di sini ada handle tabnya, gagangnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada rumah, ada yang segi 4. Ini memang dibuat untuk handle tab ya. Nah, ini rumahnya di sini. Nih dibuat segi 4. Semua ada. Tuh, semua ada teman-teman, segi 4 semua ya. Nah, ini semua 4. Nah, segi 4. Jadi ini agar tidak bergerak kemana-mana gitu, agar cengkramannya lebih maksimal. Kalau bulat, nanti pasti hanya muter-muter aja teman-teman. Begitu. Nah, kemudian topik kita adalah perbedaan berbagai jenis tab, teman-teman. Kita taunya itu hanya yang penting membuat ulir dalam, gitu aja sih. Nah, ternyata di depan saya ini ada 3 jenis tab yang berbeda, teman-teman ya. Yang pertama itu bentuknya spiral. Nah, seperti ulir tapi bukan ulir, spiral. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kan macam-macam ya. Ada yang M berapa ini? Bisa membaca nggak saya? Kurang terlihat teman-teman. Ini M16 kali 2. Nah, ini dari kisarnya nanti bisa dicek dengan mal ulir. Nanti di video berikutnya nanti kita akan cek cara pakai mal ulir untuk mengetahui kisar dari tab. Kemudian ini M10 kali 1,5 kisarnya ya. Nah, ini sepertinya sama si M10 kali 1,5 juga. Nah, untuk ulir yang seperti ini, mata tab yang seperti ini saya pisahkan dulu biar bisa dipahami teman-teman. Ini biasanya dipakai mengulir tapi dia pakai mesin, teman-teman. Pakai mesin. Nah, mata tab yang kita pakai bentuknya seperti ini. Spiral ya, atau meliuk-liuk seperti ulir mata tabnya, mata sayapnya. Nah, ini biasanya dipakai buat memakai mesin, entah mesin bubut mau mesin bor, tapping gitu ya teman-teman ya. Nah, pakainya seperti ini, spiral seperti ini. Ini dipakai di mesin, membuat ulir tapi pakai alat bantunya mesin, teman-teman. Nah, kalau pakai tangan, potensi untuk patah agak besar ya, potensi untuk patahnya agak besar. Nah, sampai di sini dulu ya. Yang penting tahu basicnya dulu ya. Jadi ini kenapa ada tab seperti ini? Nah, ini biasa dipakai dipakai alat bantu mesin ya. Jadi kalau pakai alat bantu mesin lebih cepat. Nah, kemudian ini ada mata tab tapi mata sayapnya hanya 3, teman-teman. Kan umumnya 4 ya. Nanti di video maksudnya setelah ini nanti ada mata sayapnya 4. Jadi kalau yang mata sayapnya jumlahnya hanya 3 seperti ini, berarti dia hanya tidak ada pasangannya, teman. Jadi sekali pakai. Jadi memang dia punya kekerasan tertentu. Jadi sekali pakai aja, pakai tab ini ya udah selesai. Jadi tidak ada nomor 1, 2 dan 3. Cukup sekali pakai aja.
Makanya mata sayatnya 3 aja teman-teman, mata sayatnya hanya 3. Sampai di sini paham ya? Nah, kenapa kemudian dibuat panjang? Ini biasanya untuk lubang-lubang yang tidak tergapai, kan berbeda tuh teman-temannya. Oh, kalau dari sisi tangkainya kan berbeda, ini lebih panjang. Jadi untuk lubang yang menjorok ke dalam. Tapi poinnya adalah selain itu, ini sekali pemakaian saja. Ya mungkin punya keunggulan, jadi untuk sekali tap, jadi tidak perlu 1, 2, 3. Nah, kalau yang baru belajar, biasanya konsepnya seperti ini teman-teman. Nah, ini mata sayatnya 4. Nah, kalau yang mata sayatnya 4 seperti ini, biasanya dia pakai 3 kali. Artinya ada nomor 1, 2, 3. Nah, kalau yang biasanya kalau baru belajar itu teman-teman ya, biasanya yang paling lancip itu adalah nomor 1. Nah, ini yang kita pakai terlebih dahulu teman-teman. Ini yang kita pakai terlebih dahulu. Ini yang pertama, jadi biar lebih mudah. Misalkan ini M berapa ini? M20 kali 2,5. Berarti mata bornya adalah diameternya 18,5. Mohon maaf. 20 dikurangi 2,5, 17,5 teman-teman. Jadi diameter untuk tab M20,25 mata bor yang dipakai adalah 17,5. Ya, berarti 20 dikurangi kisar 2,5. Jadi diameternya adalah 17,5. Nah, oke ya. Nah, nanti kita jelaskan lagi jika ada pertanyaan atau kita buatkan video lagi karena cukup banyak yang menonton video mengenai diameter mata bor, kisar dan jenis ulirnya. Nah, jadi ini yang pertama teman-teman. Nah, kenapa yang pertama? Karena ini paling lancip. Nah, kemudian yang kedua kalau udah penuh ganti lagi yang kedua. Ini sedang. Yang ganti lagi yang keempat. Ini yang full ulir. Dan ini 4, mata sayatnya 4. Nah, biasanya itu dipakai 3 kali. Seperti itu teman-teman ya. Jenisnya aja udah bermacam-macam ya. Padahal teknologi zaman dulu loh ini teman-teman ya. Tapi akan tetap masih dipakai. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya individu dan tidak bisa di-cover dengan mesin yang harus pakai alat ini. Gitu. Jadi dari ketiga jenis ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang spiral itu dipakai buat mesin, bisa mesin bor maupun mesin bubut, pakai kepala lepas atau cak bor. Kemudian ini untuk sendiri karena 3 itu biar dia sendiri. Kenapa 3 malah sendiri? Berarti kemungkinan dia kuat, powernya kuat. Kemudian kenapa dibuat panjang? Untuk menggapai lubang-lubang yang menjorok ke dalam. Nah, kemudian ini yang biasa buat basic teman-teman ketika sekolah, ketika kuliah ya. Nah, ini yang pertama karena paling lancip, ini yang kedua karena sedang, ini yang mentok full ulir karena yang ketiga buat finishing. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman mengenai perbedaan jenis mata tap. Semoga bermanfaat. Akan ada video-video berikutnya, bisa jadi untuk satu persatu kita akan bahas ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu perbengkelan yang banyak ditanyakan teman-teman karena mungkin barangkali keterbatasan waktu, sehingga baru kali ini saya share video yang durasinya agak panjang. Semoga bermanfaat. Salam anak teknik.